Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan untuk kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat belajar untuk Ananda Ustadz semuanya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma di dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketertiban dalam masyarakat dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah sebuah peraturan atau norma. Adapun fungsi aturan dalam masyarakat antara lain yakni 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Lalu yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma dapat mengatur agar perbedaan di dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku para anggota masyarakat tentunya diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan berhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Nah, norma hukum ini juga tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Diperlukan yang namanya alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, ada pun beberapa fungsi norma hukum dalam sebuah peraturan norma hukum. Yang pertama, fungsi hukum untuk memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Tujuan dari adanya hukum tentunya yakni untuk terwujudnya keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kata keadilan ini berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau istilah keadilannya itu atau justitia yang berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Wujud keadilan berarti bahwa semua orang diperlakukan sama sesuai hak dan kewajibannya
yang dapat mewujudkan kebaikan bersama. Ustadz mengutip beberapa pendapat para tokoh mengenai apa itu keadilan. Seperti pendapat dari Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit. Yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Lalu menurut pendapat dari Plato, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa, yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Lalu menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan menurut Ustadz sendiri, keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil menurut Ustadz. Ada berbagai macam keadilan. Yang pertama, keadilan legal atau keadilan moral. Merupakan jenis keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat bagi seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya dan dianggap sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Yang kedua, ada keadilan komutatif. Nah, keadilan komutatif merupakan keadilan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, keadilan distributif atau keadilan ekonomi merupakan keadilan yang menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Distribusi ekonomi merata atau dianggap merata bagi semua warga negara. Lalu yang keempat, ada keadilan kreatif. Merupakan keadilan yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Yang terakhir, ada keadilan protektif. Merupakan keadilan yang memberikan pengayoman atau perlindungan kepada setiap orang. Intinya, keadilan ini menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Semangat untuk terus belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan melaksanakan ibadah-ibadahnya ya. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.